dalam perjalanan ini sudah pasti kita di dalam 2 tahun ini walaupun namanya sama tapi secara esensial company-nya sudah berubah. Ya, sudah bertransform internally, sudah bertransform. It's a different company all together. Kalau dulunya kita sangat production oriented, ya, kemudian main perang harga, sangat-sangat fit dan farm centric, sangat slow dan birokrasi. Banyak petani bilang, oh ya ngomong doang nih Sierat, tapi secara partnership kita nggak reliable dan nggak performing company. Sekarang kita berubah menjadi company yang namanya consumer and customer oriented, quality sama value proposition, artinya harga yang dibayar mendapatkan kualitas yang fair. Kemudian kita memastikan bahwa bisnis yang downstream itu mulai bertumbuh dengan baik. Bisnis kita yang di downstream itu, yang Belfit itu sudah triple growingnya. Solution, service sama solution partnership, nggak cuma jualan pakan kemudian hit and run, sales and marketing oriented dan sangat inovatif dan teknologi driven dan mengaffirm bahwa kita merupakan dari jajaran dari Great Giant Food Family all together. Nanti akan Anda lihat apa kontennya. Makanya dengan ini saya merelaunch company-nya dengan nama baru yang namanya Sria Sewu Indonesia. Sebelum disiarkan videonya, Sria itu dari bahasa Sanskrit, artinya adalah auspicious atau prosper together, ya. Dan Sewu Indonesia diambil dari Sewu bahasa Jawa, artinya prosper beribu-ribu kali, tapi juga dari Gunung Sewu Kencana. Dan dari situ harapan kita ini adalah melandmark perjalanan kita yang baru. Mungkin bisa di setel videonya. Apa arti makmur yang sesungguhnya? Bisa tumbuh dan berkembang dengan berpikir ke depan. Apa artinya menjadi mitra? Saling mendukung untuk ciptakan peluang baru. Di Sria, kami percaya bahwa kemakmuran berasal dari kemitraan yang baik. Memberikan yang terbaik untuk konsumen, berjuang bersama mitra, menyenangkan semua konsumen, dan mengapresiasi seluruh karyawan. Ya, jika Anda sangat ingin menjadi berhasil, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Lagi pula, seperti yang mereka katakan, jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama. Sria, dalam kemitraan, kita akan makmur, dan kita baru saja mulai. Misinya sangat simpel, ya, provide solution terhadap kita semua partner, nggak cuma jualan barang, ya. Kemudian memastikan bahwa kita democratize protein di Indonesia. Ini adalah company baru yang kita akan canangkan, company lama sebetulnya, tapi dengan nama yang baru, tapi ini dengan mission yang di-updated. Kurang lebih Anda kalau lihat desainnya sangat-sangat, bukan startup ya, sangat-sangat modern, sangat-sangat accessible, down to earth, memastikan bahwa partner kita important. Ini contoh-contohnya. Harapan saya ini menjadi company yang cool sehingga anak-anak muda di Indonesia mau jadi petani lagi, nggak cuma kerja di teknologi company. Terima kasih, semangat pagi semuanya. Kemudian masuk tahun 2020, Bapak Ibu tadi sudah mendengar dari Pak Tommy bagaimana kita menghadapi COVID-19 di tahun 2020. Pada bulan Maret kami melihat bahwa bagaimana COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Banyak konsumen kita yang mungkin kehilangan mata pencaharian, banyak
konsumen kita mungkin mengurangi, mendapatkan pengurangan pendapatan ketika menghadapi COVID-19 ini. Sehingga kami berpikir bagaimana caranya membantu konsumen-konsumen kami untuk bisa mendapatkan akses terhadap makanan-makanan yang berprotein, bergizi ini tetap dengan lebih mudah walaupun dalam kondisi yang sulit. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, ini mungkin di kami boleh dibilang salah satu usaha yang sangat cepat kami lakukan untuk bisa menelurkan sebuah produk yang bisa membantu konsumen kami mendapatkan akses terhadap makanan berkualitas berprotein ini dengan lebih murah. Insya Allah bulan Agustus ini kita akan mengeluarkan sebuah produk baru dengan harga hanya Rp5.000, ya. Dan ini adalah mungkin balik lagi ini adalah usaha kami yang kami rasakan akan insya Allah bisa membantu konsumen kami di kalangan ekonomi menengah ke bawah, ya. Karena dengan 5.000 mereka sudah bisa mendapatkan makanan yang tetap bergizi, karena walau bagaimanapun tetap ini adalah bahan dasarnya adalah ayam, ya. Dan dengan demikian kami juga bisa menjangkau lebih banyak konsumen pada saat-saat sulit seperti ini. Pada tahun 2020 juga kami melihat bahwa seperti saya bilang tadi, banyak konsumen kami yang kehilangan pekerjaannya mungkin, sebagian bahkan mungkin mendapatkan pengurangan dari pendapatan, sehingga kami berpikir bagaimana sebagai sebuah brand, sebagai sebuah perusahaan kami ikut membantu konsumen-konsumen kami untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih. Sehingga pada mulai bulan Maret kami juga mengeluarkan sebuah ide untuk mengajak ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya, untuk membantu keluarganya, ya, untuk mendapatkan kalau misalnya kebetulan mungkin suaminya sedang kena PHK, dengan mendapatkan penghasilan tambahan dengan berjualan produk-produk Bell Foods, mudah-mudahan insya Allah mereka akan bisa paling tidak memberikan sesuatu untuk keluarga mereka. Mungkin bisa tolong dipasang video nomor 1. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 bulan kami sudah bisa mendapatkan 400 konsumen kami yang bergabung menjadi reseller atau freezer point kami sebut. Dengan demikian mereka dengan hanya bermodalkan 1,5 juta mereka sudah mendapatkan keuntungan tiap bulan yang mereka bisa berikan tambahan kepada keluarga mereka. Dan ini kebanyakan adalah ibu-ibu, ya. Jadi kita memberdayakan ibu-ibu yang di rumahnya mungkin selama ini lebih banyak menjadi ibu rumah tangga biasa. Dengan kami berikan pinjaman freezer di rumah mereka, mereka bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan tersebut. Mungkin ada satu video dari salah satu testimoni dari salah satu freezer point kita. Silakan dipasang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mbak Bella. Saya tinggal di Kampung Parakan, Kecamatan Ciomas, Bogor. Awalnya saya bergabung Bell Food itu karena saya dulu itu jadi reseller, ya. Jadi saya itu ngambil ke agen besar lagi untuk dijual ke konsumen. Cuman beriringnya waktu saya coba untuk buka jadi agen Bell Food sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah jadi agen kecil-kecilan. Dengan tadinya saya nggak nyangka orderan biasanya itu ditarget katanya minimal itu 1,5 juta per bulan, tapi malah melebihi dari 1,5 juta per bulan. Kadang setiap harinya sampai berapa karton saya order. Ya, semoga suatu saat saya bisa jadi agen besar seperti orang-orang lain yang udah jadi agen besar. Terima kasih. Semua usaha kami untuk bisa membuat protein ini menjadi lebih terjangkau, lebih mudah didapatkan, itu tidak dengan mengorbankan kualitas, ya. Karena bagi kami kualitas adalah tetap nomor 1. Apa yang kami berikan adalah protein yang berkualitas
usaha kami dengan salah satunya adalah dengan halal blockchain ini untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang mereka dapatkan sangat-sangat terjamin kehalalannya, kemudian sangat transparan bagaimana proses produksinya. Nanti mungkin Pak Regi dan Pak Afdal dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah bisa menjelaskan bagaimana usaha kami untuk memastikan bahwa produk-produk kami ini tetap betul-betul halal dan toyib kalau bahasa yang disyaratkan oleh MUI. Mungkin bisa tolong dipasang videonya. Syarat Produs Halal Blockchain. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 267 juta orang, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga jaminan halal sebuah produk menjadi bagian penting dalam proses produksi, sekaligus merupakan nilai tambah berdaya saing tinggi antar pemain usaha melalui proses sertifikasi yang ditinjau secara berkala. Syarat Produs sebagai perusahaan yang sudah tersertifikasi halal dan selalu mengedepankan inovasi, saat ini memiliki sistem halal blockchain. Pengertian blockchain sendiri adalah sistem jaringan pencatatan digital yang tidak dapat diubah, dimodifikasi, atau dihapus. Dan halal blockchain adalah sistem pencatatan proses halal yang dapat diakses oleh semua konsumen syarat produs di mana saja dan kapan saja. Dengan menginput kode QR yang terdapat pada produk dan mengakses website halaltracker.syaratprodus, konsumen dapat mengetahui secara detail setiap proses produksi syarat produs, mulai dari kedatangan ayam hidup, antemortem, penimbangan, pengistirahatan ayam, penggantungan ayam, pemingsanan, penyembelihan halal, penirisan darah, pencucian, pencabutan bulu, proses ayam menjadi karkas, postmortem, pencucian dingin, grading, dan penimbangan. Bahkan konsumen dapat melihat sertifikat dari personel pemotongan halal. Dengan sistem halal blockchain, konsumen dapat memiliki rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk syarat produs, yang tentunya akan meningkatkan penghasilan dan keuntungan bisnis Anda. Oke, alhamdulillah kami sangat bangga dan bahagia saat ini halal blockchain sudah diadopsi oleh salah satu brand terbesar di dunia dalam hal restoran makanan. McDonald's Indonesia sudah berpartner dengan kami untuk mempelopori penggunaan halal blockchain ini. So akhirnya mungkin terakhir dari kami adalah bahwa kami percaya bahwa protein harus bisa diakses, dinikmati oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Dan yang paling penting yang terakhir adalah bagaimana sinergi dan koordinasi dengan para partner yang akan bisa berkolaborasi ke depannya. Kemudian kita melihat, bayangin, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bermimpi sedikit ke depan. Apabila semua data dari mulai petani jagung, kemudian feed mills, dari breeders, kemudian sampai restoran, distribusi, datanya terhubung, apa yang terjadi di dunia poultry ini ke depannya? Di mana inisiatif pertama yang sudah dilakukan oleh Sria itu bisa menggetok tularkan kepada seluruh pemain di industri yang memberikan value, yang memberikan nilai tambah apabila semua data terhubung dan semua bisa dilakukan secara transparan dan bisa traceable. Dan juga bagaimana ini memberikan benefit yang tadi saya katakan kepada konsumen, itu satu. Kedua adalah kepada government institution. Di sini nanti Pak Afdal dari
KNEKS akan menjelaskan bagaimana government bisa mendapatkan manfaat dari inisiatif halal blockchain ini dan bagaimana dengan adanya transparansi ini bisa memberikan manfaat kepada academician. Bayangkan dari researcher yang ingin melakukan optimalisasi dari supply chain yang ada, optimalisasi dari proses pemotongan ayam atau breeder yang strain-nya boleh dikatakan lebih unggul, sehingga mereka bisa mengakses data dan informasi yang ada dan industri player lainnya. Karena sudah bukan zamannya lagi kita berkompetisi, yaitu berkolaborasi untuk memajukan industri poultry bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah yang lebih terhadap halal itu sendiri. Bagaimana halal itu bukan hanya halal secara compliance, tapi yang tadi Pak Diki katakan halalan toiban. Nah, untuk itu izinkan saya mengundang guru saya, mentor saya, Bapak Afdal Aliasar, Direktur dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kami persilakan. Kita melihat adalah traceability. Kenapa traceability menjadi penting? Kita akan melihat bahwa halal value chain adalah suatu framework yang panjang. Untuk mendapatkan makanan halal hadir di meja kita, itu upayanya tidak hanya pada waktu memasak, tapi dimulai pada waktu dari sisi hulunya. Kalau ayam mungkin pada waktu dia dipelihara dan kemudian disembelih. Selanjutnya proses tersebut harus kita kelola dengan baik. Jadi research development, bagaimana ingredients yang memang halal, ini juga penting di dalam industri makanan. Production, distribution, sampai ke sales marketing. Semua ini memiliki suatu kolaborasi yang besar. Oleh karena itu kami melihat kita harus mendorong ini dalam sesuatu kekuatan. Kekuatan apa? Kalau Indonesia ingin menjadi pemain global, kita harus melakukan quantum leap. Kita mungkin ketinggalan selama ini dari beberapa negara kalau berbicara mengenai sektor ekonomi syariah. Sebut Malaysia mungkin leading, mungkin Uni Emirat Arab juga leading dengan financial aset-aset keuangan syariah. Tapi Indonesia adalah sumbernya kegiatan ekonomi terbesar halal dunia. Nah, ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Dengan cara apa? Salah satu implementasi blockchain technology untuk traceability. Dengan adanya halal blockchain, sesuatu hal yang tadinya berserakan bisa dikaitkan, bisa disambungkan. Dan ini memberikan benefit. Benefit buat siapa? Buat semuanya. Tidak hanya untuk pemerintah. Dalam sisi pengaturan regulasi, dalam memantau apa yang terjadi di lapangan. Tapi juga untuk supplier, untuk manufacturer, untuk retailers, marketers. Konsumen bisa dengan mudah melakukan pengecekan. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu adalah dengan halal traceability, proses sertifikasi halal yang mungkin saat ini memakan waktu, hari, bulan, tahun mungkin ada yang belum selesai. Kenapa? Karena perlu ditelusuri ini asalnya dari mana, memang diproses dengan halal atau tidak. Nah, proses yang tadi memakan waktu panjang, itu bisa kita selesaikan dalam hitungan yang lebih pendek, dalam hitungan hari, jam, atau bahkan menit. Nah, inilah ke depan bahwa Indonesia dengan halal traceability, kemajuan industri halal kita akan bisa terlihat. Jadi kami dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melihat inisiatif yang dilakukan HARA dan Syria sekarang namanya, ini sudah menjadi suatu hal yang baik. Kita ingin ini muncul lebih banyak lagi, tidak hanya oleh pelaku-pelaku yang ada hari ini di sini, tapi lebih banyak lagi di Indonesia. Adalah blockchain halal untuk kita semua. Demikian mungkin paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung makan memegang peranan penting dalam masyarakat. Setidaknya ada lebih dari 35.000 warung makan yang tersebar di Jabodetabek. Pemilik warung makan mulai bekerja sejak dini hari.
Mereka berbelanja ke pasar, meracik bahan, dan memasak, hingga menjajakan masakannya. Semua itu mereka lakukan sendiri, mulai dari menyediakan persediaan barang, hingga mengatur keuangan yang masih sangat konvensional. Hal ini yang mendorong Wahyu membuat revolusi baru bagi warung makan yang ada. Kami mempermudah para pemilik warung makan untuk memesan bahan baku. Kami memberikan pembimbingan bagaimana mereka mengelola keuangan, serta pelatihan bagaimana melayani pelanggan yang baik. Salah satunya Warteg Haji Sori, warung makan yang telah dikelola selama 4 generasi ini berdiri sejak tahun 1986. Bersama dengan 2 orang anaknya, Pak Sutrisno mempertahankan bisnis warisan kakeknya. Dulu, kami kesulitan mengatur waktu dan keuangan. Tiap pagi buta harus pergi ke pasar untuk beli bahan baku. Sampai rumah langsung dimasak untuk dijual. Masakan matang langsung dibawa ke warung dan berjualan dari subuh sampai malam hari. Saat warung tutup, kami harus menghitung laba hari itu. Capek rasanya, tidak ada waktu untuk istirahat. Wahyu hadir dan menawarkan warung makan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dengan aplikasi Wahyu, Pak Sutrisno dapat memesan bahan baku yang dibutuhkan warungnya tanpa perlu pergi ke pasar. Sistem point of sales memudahkan pencatatan keuangan warung dan terhubung langsung dengan catatan persediaan Warteg Haji Sori. Pak Sutrisno tidak perlu ke pasar tiap pagi. Cukup memesan bahan yang dibutuhkan dari aplikasi Wahyu, barang langsung diantar di hari berikutnya. Bersama Wahyu, Pak Sutrisno selangkah lebih dekat dengan mimpi mereka berangkat haji dan memiliki rumah untuk keluarga besar di kampung. Mereka bersuka cita, warung makan konvensional tetap mendapat manfaat dari kemajuan teknologi. Dan percaya, bisnis ini akan terus bertahan bahkan sampai ke cucu dan cicitnya. Ada 300 mitra. Ya, lebih dari 300 mitra, bisa dilihat gambar-gambarnya, kurang lebih penampilannya seperti ini. Kita taruh ayam goreng kita di depan warung makan mereka, gitu ya. Kenapa? Karena it's very simple. Yang tadinya tempatnya tidak terpakai, gitu ya, tidak terpakai, mereka bisa taruh jadi lebih produktif. Mereka bisa menghasilkan uang dari sana. Dan mereka tentunya tidak perlu lagi bayar uang sewa, gitu ya. Karena mereka itu adalah lahan mereka. Ibu Eis Komaria, nama warungnya Warung Bapak Zidan. Nama saya Dwi Suci Rahayu dari outlet Warung Bakso Solo Sedap dan Lezat. Nama saya Bapak Sarial, Warung Makan Fadilah. Jualan AGBT, alhamdulillah udah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, Mbak. Saya menjual AGBT semenjak bulan November. Saya sudah berjualan AGBT sekitar 1 bulan. Perasaan saya setelah berjualan AGBT, ya alhamdulillah dari penjualan lebih meningkat. Alhamdulillah saya merasa bersyukur adanya AGBT itu sangat membantu sekali. Karena ada penghasilan tambahan buat saya. Perasaan saya semenjak menjual AGBT, perekonomian saya terbantu. Tentunya sangat sedih lah, karena adanya AGBT itu sangat membantu. Jadi kalau adanya diambil kerombongnya itu, udah pasti mengurangi penghasilan saya. Saya merasa kecewa kalau AGBT ditutup. Sedih banget ya. Ya mudah-mudahan aja jangan sampai ditarik, bismillah aja. Alhamdulillah selama berjualan AGBT sangat terbantu sekali. Karena dari segi penjualan ya lebih meningkat. Untuk daerah sini juga belum ada ayam goreng. Ya jelas, kita membantu perekonomian kita. Kalau lancar kan gitu. Udah diberesin, kalau ada kerusakan, itu apa-apa kita tinggal lapor. Terus petugasnya datang.
Saya belanja di aplikasi Wahyu bisa 2-3 kali dalam seminggu. Saya belanja di Wahyu tiap hari. 2-3 kali satu minggu. Fasilitas yang paling saya suka saat belanja di aplikasi Wahyu yaitu voucher. Jadi jika belanja berapa dapat voucher, itu yang paling saya suka. Saya paling suka belanja di Wahyu karena harganya miring. Belanja yang pastinya diantaranya kalau ada promo ya. Harapan AGBT itu mudah-mudahan ke depannya tambah makin maju, bisa membantu banyak orang. Harapan saya untuk AGBT supaya AGBT ini maju dan sukses. Harapan saya untuk AGBT agar lebih maju, untuk lebih ditingkatkan lagi untuk potongan ayamnya, agar cocok dengan harganya. Satu hal yang saya syukuri bekerja sama dengan Sirat Produce adalah kita mempunyai value yang sama. Kita ingin membantu orang agar mereka bisa jauh lebih sukses lagi. Terutama sebagai seorang mitra, kita harus mendampingi mereka di saat suka maupun duka. Ya, saat ini kita tahu mereka sedang menghadapi pandemi dan ternyata banyak sekali dari warung-warung ini juga terkena dampaknya. Banyak sekali juga yang tutup. Banyak yang di daerah perkantoran khususnya gitu ya, dan juga banyak yang juga ternyata di zona merah, sehingga banyak juga yang tutup. Dan akhirnya kita berinisiasi untuk membuat campaign yang namanya Rantang Hati Sirat. Ini sebuah campaign yang luar biasa karena di satu sisi kita lihat bahwa banyak pemilik warung makan yang butuh order, tapi di satu sisi banyak orang-orang yang kurang beruntung yang sebenarnya mereka butuh makanan. Karena itu kita namakan Rantang Hati Sirat, di mana kita memberikan rantang dari produk sirat kepada orang banyak yang membutuhkan. Saya bersyukur bahwa lewat campaign ini ada 80 warung lebih yang terbantu dan ada 16.000 box makanan yang kita bagikan selama pandemi ini. Jadi kita ingin berikan aplaus kepada PT Sirat Produce, gitu ya. Terima kasih buat bantuannya. Dan saya akan terakhir menutup video apa yang kita lakukan dengan Rantang Hati Sirat. Kalau kondisi anak-anak ada 84 anak dari usia 3 bulan sampai SMK. Setiap bantuan pun mereka yang merasakan menerima. Kalau ibadah yang biasa sholat Jumat ke masjid, sekarang tidak. Kalau ibadah tidak, nah ibadah tetap di rumah, ngaji, marawis, sekolah kan memang stop, jadi sekolah di rumah, kirim hasilnya ke sekolahan. Ya itu tadi anak-anak suruh pakai masker, pakai buat cuci tangan, apa tuh namanya? Sanitizer. Ya itu seperti itulah. Ya bolak-balik suruh cuci tangan, kan kalau ngambil air wudhu katanya supaya bersih. Kalau udah puasa lebih dari 10 hari, udah belasan ini kan beli sepasang-sepasang dulu. Nanti sendalnya, nanti dalemannya, nanti salinannya, nanti uang buat pegangan lebarannya. Nah itu biasanya, jadi nyicil, jadi tahapan gitu. Sekarang mau tahapan pertama aja belum sama sekali. Makanya tadi juga didatengin ke puyeng. Mungkin cukup karena jarang masak, ada yang ngasih makan kayak buka puasa. Beberapa hari ini ada kayak tadi ada yang ngasih ayam goreng bikin tajir, itu 1 dus ya. Udah seperti ini kan dari Nanda sekalian kan udah 2 hari ini mau ke 3 hari kan makan nggak belanja, jadi nggak mengeluarkan dana kan ya. Ya alhamdulillah. Ya beribu terima kasih atas kepeduliannya dari Wahyu Belfood ya. Semoga tambah sukses PT-nya dan semua stafnya selalu berkesehatan ya, kesejahteraan maupun segala hajatnya, hidup pemuda segala urusannya. Semoga ya semoga barokah ya, manfaat buat anak-anak. Alhamdulillah.
Dan ayam goreng bikin tajir. Sukses. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah. Izinkan saya terakhir mengucapkan selamat kepada PT Sirat Produce yang sekarang menjadi Stria. Semoga terus dengan adanya new company branding ini terus semangat maju, memajukan UKM yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simpel, kenapa akhirnya kami melaunch produk ini? Karena dari trial yang kita lakukan selama 2 tahun itu, dilihat absorpsinya lebih baik. Baik absorpsi nutrisi, baik absorpsi antibiotik. Kedua, dia ada efek anti-inflamentasi, artinya efek anti peradangan. Sehingga ayamnya cenderung lebih sehat, mortality-nya lebih rendah, dan performanya akhirnya lebih baik. Terakhir di tes terhadap organoleptik dapat dilihat bahwa rasanya juga lebih bagus. Nah mungkin kalau saya yang ngomong kurang dipercaya. Nah kayak ada video testimoni dari salah satu yang menggunakan ayam bromelin ini di free market kami, customer kami yang di luar. Silakan Bapak. Dari pakan Sirat 101B plus enzim bromelain yang kita pakaikan di kandang open house kemarin, kita dapatkan IP 422 dengan FCR 1,33 dengan berat badan 1,52 dan efisiensi pakan 75% dengan kandang sistem open house. Di tempat yang sama dengan kandang sistem open house juga kita pakaikan pakan tanpa enzim bromelain yaitu pakan 101B polos. Kita dapatkan IP 400 dan efisiensi pakan 73%. Dari hasil IP tersebut, pakan enzim bromelain lebih menguntungkan dengan IP selisih 22 poin dan efisiensi pakan selisih 2%. Jika PT Sirat Produce Tbk mau memakaikan enzim bromelain, saya sangat sarankan sekali supaya performa ayam lebih bagus dan lebih efisien. Yang pertama adalah data gathering dari menggunakan digital. Jadi semua data itu mereka nggak perlu lagi catat di buku mereka, tapi mereka bisa submit melalui handphone. Data itu, dan banyak data yang kita ganti cara kerjanya oleh sensor. Contohnya temperatur sama humidity. Karena semua data udah digital, data-data temperatur yang tadinya sehari cuma 2 kali, sekarang kita sehari bisa dapat sekitar 200 sampai 300 data temperatur. Data-data ini kita semua kirim ke internet, ke cloud, dan ini diproses oleh satu algoritma di kipas kita. Jadi kipas itu langsung menghitung seberapa besar kecepatan yang mereka perlukan. Dan ini kita tidak perlu lagi banyak intervensi orang, karena kipas ini langsung gerak sesuai dengan algoritma yang sudah kita buat. Nah yang ketiga, semua data ini kita compile dalam satu aplikasi, baik itu dari handphone maupun dari laptop, komputer, dan ini bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya orang yang ada di kandang. Jadi owner-owner, stakeholder lain yang ada di luar kandang, mereka bisa ngecek langsung, secara live. Nah yang keempat, tentang data tadi,
bagaimana kami mengkompil semua data agar data itu langsung gampang untuk dilihat tren analisanya. Jadi dari hari pertama sampai hari ini, bagaimana body weight itu dihubungkan dengan standar body weight. Jadi ini semua bisa dilihat dengan mudah. Ini saya akan share beberapa screenshot dari aplikasi kami. Yang pertama ini bisa lihat dari data gathering dari sensor. Ini kalau dilihat dari sebelah kiri, itu adalah date ataupun timingnya, itu bisa dilihat sekarang data kita per 10 menit. Jadi misalnya jam 11.40, kita temperaturnya di 32 dan humidity 63. Ini bisa dilihat langsung 10 menit, per beda 10 menit temperatur bisa gerak 5 derajat ataupun, temperatur bisa gerak 1 derajat ataupun humidity bisa gerak 5%. Jadi selama ini kita kadang-kadang kayak nganggap sama aja, kayak gitu. Karena ya keterbatasan manusia tadi. Nah dari sinilah, karena sensor data gathering itu udah ada per 10 menit, fan automation juga bergerak per 10 menit. Bisa dilihat ini yang di-applied yang saya beri box kotak orange ini, itu yang diaplikasikan, kecepatan kipas yang diaplikasikan ke lapangan. Jadi bisa dilihat paginya 80%, mungkin matahari sudah mulai terik, tapi ketika earlier jam 7 pagi, mungkin matahari belum terik banget dan dia tadinya 70%. Nah ini semua di-adjust per 10 menit. Yang ketiga adalah soal yang desktop and phone application. Sekarang semuanya bisa dilihat dari aplikasi, dari genggaman, dimanapun kita berada. Kita bisa langsung akses. Saya sekarang mau akses performance kandang kami yang di Cimaung, di Banten, saya bisa langsung akses dari aplikasi di handphone saya. Nah yang keempat adalah data-data ini, semua data yang udah kita gather, kita bantu susun di satu dashboard analytical, sehingga ini performance seperti pergerakan depression dari hari pertama, pergerakan ABW, pergerakan feed intake, semua bisa dilihat langsung in one glance, dalam satu kali lihat. Mungkin saya akan show sedikit video konsepnya. Meet Bayu. He's been working at his own broiler farm for many years. He visits his broiler houses every day to maintain comfortable conditions for his broilers. He uses long formulas to determine the optimal fan speed required. It's very complicated and time-consuming as he still needs to move from one broiler house to the other. Sirat Produce introduces a smart farming concept to help Bayu conduct his daily tasks. Temperature, humidity, wind speed, carbon dioxide, ammonia, lux meter, water intake, feed intake, and body weight sensors are all placed inside the broiler house. Smart farming implements IoT concept that integrates sensor and equipment, such as fans and heaters. Data from sensors will be submitted to cloud in real time. After processing the sensor data, cloud will automatically send command to operate the fans. Therefore, fans operate more easily and with increased precision. The chickens will feel right at home and productivity will increase. Bayu can also access, monitor, and control the farm conditions from his PC and phone, wherever he is. With Sirat, let's create a better farming process to achieve the most optimized productivity. Untuk kandang smart farm, ini dibanding dengan kandang manual biasa, kami memanagenya merasa lebih nyaman. Karena senantiasa bisa kontrol kandang dari aplikasi walau lagi istirahat, makan, beribadah, atau sedang di kamar. Sedangkan untuk kandang yang manual, harus selalu standby di kandang, baru bisa ketahuan kondisinya. Kami sudah melakukan trial 2 kali. Yang pertama IP yang didapat di 389 untuk kandang smart farm dan IP 365 untuk kandang tanpa smart farm. Sedangkan untuk yang trial yang kedua mencapai IP 424 untuk kandang yang smart farm.